Sokrates itu bukan lahir sendirian ya, maksudnya Sokrates itu bukan apa, filsuf sendirian gitu atau itu bukan. Sokrates itu juga ada lawannya, ada temennya, ada ya muridnya, ada musuhnya dan seterusnya ya. Nah, salah satu musuhnya adalah nanti kaum sofis ya. Nah, eee, Sokrates itu ya ini kayak sebagaimana kita tahu ya, sangat yang orang juga udah pada tahu ya sangat sederhana ya, adalah guru Plato ya, dan Plato pada akhirnya mengajar Aristoteles ya. Ini 3 filsuf besar ini Saudara jangan sampai tidak paham. 3 filsuf besar ini Saudara ya harus pelajari. Orang banyak belajar filsafat tiba-tiba dari ini ya, Immanuel Kant lah, terus dari Karl Barth lah, tiba-tiba jauh banget gitu. Belajar filsafat ya pertama ya dari Sokrates minimal gitu, atau kalau mau lebih tarik dari jauh, lebih sebelumnya ya berarti dari Thales gitu. Ya itu filsuf pertama ya, tapi itu filsuf alam ya. Tapi filsuf manusia pertama itu ini Sokrates ya. Nah terus, Sokrates itu nggak pernah menulis ya, nggak pernah menulis memang dia, jadi dicurigai tidak ada ya. Tapi, dengan bagaimanapun kita tahu apa, Plato menjelaskan Sokrates gitu ya, begitu indah gitu, begitu menarik dan kita sampai, ya nggak mungkin lah seorang Sokrates tidak ada gitu ya. Nah tapi, ada yang sesuatu yang menarik ya, orang percaya Sokrates ada ya, padahal kan dia nggak nulis, dia nggak apa gitu, tapi orang bisa nggak percaya Yesus ada gitu. Jadi, ini di sini ada sebuah sensitivitas gitu ya, atau apa, ada sebuah kesensian gitulah ya, ada sebuah kesinisan mungkin ya, terhadap Yesus gitu. Jadi orang bisa percaya, maksudnya bisa percaya Sokrates ada gitu, padahal dia juga nggak pernah menulis gitu, meskipun banyak ajaran tapi nggak pernah nulis, tapi orang nggak bisa percaya Yesus gitu, karena Yesus nggak menulis gitu alasannya, itu kan suatu kesinisan tertentu yang sebenarnya nggak perlu ada ya gitu. Kalau kita belajar filsafat, kita belajar menjadi orang yang jujur ya. Di dalam filsafat itu diajarkan kejujuran gitu ya, kebaikan, kejujuran, kebenaran, kesportifan gitu. Apa, kalau pertanyaan dari Socrates kan yang susah itu, apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Itu pertanyaan itu, bukan pertanyaan yang kita harus jawab secara intelektual saja gitu, tapi pertanyaan yang kita harus jawabin dengan hidup kita gitu. Nah, kita mengenal Socrates memang dari buku-buku Plato ya, dari buku Plato dan buku-buku yang lainnya, ada 3 penulis ya. Nah, tapi kita di sini dari Plato aja. Socrates versus kaum Sofis ya. Socrates itu hadir dalam penolakannya kepada kaum Sofis ya. Maka kita perlu memahami siapa kaum Sofisnya. Jadi ingat ya, belajar filsafat pun ada konteks ya. Belajar Alkitab ada konteksnya kan, saudara nggak bisa lepasin Alkitab dari konteks. Belajar filsafat juga. Socrates hadir dalam penolakan kepada kaum Sofis, maka kita perlu memahami kaum Sofis. Kaum Sofis sendiri ya hadir pada konteks kepentingan. Ya, kaum Sofis sendiri ini ditarik jauh lagi, ternyata ada kepentingan yang lain lagi, ada ininya lagi, konteksnya lagi, yaitu negara demokrasi di Yunani yang membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan orang dengan argumentasinya ya. Jadi ini peperangannya peperangan retorika namanya. Pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga pendidikan berbicara untuk mendapatkan suara dan meyakinkan sangatlah diperlukan. Retorika namanya. Pada zaman itu jadi peperangannya tuh di sini. Kaum sofis belajar retorika, belajar ilmu berbicara, ilmu apa dialektika dan seterusnya. Sokrates juga gitu. Nah, tapi di sini peperangannya Sokrates itu adalah guru yang nggak mau dibayar, guru yang bukan apa ya, bukan bekerja demi uang gitu, tapi demi kebaikan, kebenaran dan seterusnya. Tapi kaum sofis kebalikannya gitu. Dia kerja demi uang gitu. Dia kerja pokoknya yang penting ada yang bayar dia gitu. Dia nggak perlu, dia nggak peduli itu retorika jujur apa enggak gitu. Yang penting uang gitu. Nah di sini lahirlah retorika yang jujur versus retorika yang demi uang ya, ataupun yang lainnya ya. Kadang-kadang kalau dalam hidup kita ya kita juga sering berretorika ya, misalnya sering debat dengan teman kita gitu. Debat, akhirnya kita pada suatu kesempatan gitu, pada suatu diskusi debat, akhirnya kita tahu sebenarnya dalam hati kita, aduh sebenarnya gue salah nih, gue kayaknya udah salah deh, temen gue yang bener deh. Tapi kita bisa terus pertahanin pertahanin sesuatu yang kita anggap yang paling kita tahu kita udah salah gitu. Kita kayak melayani apa, muka kita mungkin mungkin gitu. Melayani muka kita, melayani apa, ego kita gitu. Wah, gue tahu sih gue salah nih, tapi kalau gue nggak boleh kalah di sini gitu. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak boleh kalah dalam debat ini. Nah itu kita sering begitu juga ya. Secara nggak langsung kita sering melakukan apa yang kaum sofis lakukan pada zaman dahulu ya. Ya, itu retorika demi muka kita gitu. Retorika demi perasaan kita, retorika demi ya uang gitu bisa mungkin atau demi apapun ya. Tapi ya kalau orang yang belajar filsafat dengan benar ya, dia dia harusnya pakai retorika yang jujur gitu ya.
Dia dia bisa ngaku salah, ya saya boleh salah, ya saya bisa salah gitu bahkan gitu ya, memang. Nah, kaum sofis itu terkenal dengan mengajarkan kecakapan berbicara dan berargumentasi dengan imbalan uang ya. Mereka disebut pengajar kebijaksanaan. Pengajar kebijaksanaannya pakai tanda kutip, pengajar kebijaksanaan, tapi maksudnya pengajar kebijaksanaan demi uang maksudnya gitu. Ya. Kaum sofis dikenal kelompok yang pinter ya. Tapi pinter untuk apa? Nah, pinter untuk minteri. Saudara tahu ya, pinter untuk minteri itu beda sama pinter untuk mengajar ya. Nah, kita dalam hidup ini itu tujuan kita misalnya gitu, tujuan saya jadi orang pinter Pak gitu. Orang pinter untuk apa gitu? Untuk minterin orang lain gitu atau untuk licikin orang lain atau untuk mengajar orang lain gitu, untuk memberkati orang lain. Nah, ini beda ya. Sokrates gak begitu ya, Sokrates kebalikannya. Sokrates itu dikenal sebagai pengajar yang jujur gitu. Ya, mengajar untuk keperluan orang yang diajar gitu. Demi yang diajar itu mendapatkan kebenaran gitu ya. Nanti silakan ya kalau mau ada pertanyaan kan apa, tapi nanti aja ruang pertanyaan terakhir aja ya. Saya lanjutin terus aja. Jadi saudara-saudara tumpuk aja pertanyaannya di apa, catat gitu kalau mau ada pertanyaan. Saya ini kan juga cukup cepat nih ya dibanding biasanya. Pada zaman sekarang kita bisa lihat pengacara yang lihai berretorika ya, tapi menipu ya. Atau bisa juga pendeta ya. Jadi saudara hati-hati yang mau jadi pendeta gitu ya. Tujuannya mau jadi pendeta atau jadi apa ya di situ. Kalau di zaman sekarang bisa pengacara, pendeta, guru agama gitu ya. Hati-hati ya. Pinter ngomong, pinter ini tapi menipu sebenarnya gitu. Hati-hati. Kaum sofis dikenal sebagai spin doktor ya. Doktor sih ya, ahli pelintir kata ya. Jadi ya kita hati-hati ya. Jadi kita kita sendiri harus tahu ya apa ya, kita tuh sedang melintir kata gitu, apa kita itu sedang jujur gitu terhadap keilmuan gitu, terhadap apa yang kita ajarkan bahkan gitu ya. Kita kadang-kadang bisa apa tidak jujur ya ketika kita tidak sedang kepepet gitu ya misalnya. Orang kalau kepepet bisa nggak jujur gitu ya. Pokoknya apa saja saya halalkan ya demi 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 apa ya? Kalau orang-orang sekarang kadang-kadang bukan ini sih bukan uang doang sih, tapi demi mukanya gitu, perasaannya gitu. Tapi bahkan uang pun tuh nggak cukup loh bagi orang yang cinta uang gitu. Saudara saudara kita kalau di teologi belajar, dosa cinta uang ya, apa, orang kita apa, dosa gitu, cinta uang. Kalau ini ya, di sini ya, uang itu tetap gak cukup bagi orang yang cinta uang gitu. Saudara di sini ya kita kan dosanya beda-beda ya maksudnya, tapi ada nggak ya saudara koreksi diri ya kita, "Aduh saya nih dosanya cinta uang nih saya nih." Ada orang yang contoh dosanya misalnya apa, misalnya, nggak jujur gitu, dosanya nggak apa, sombong gitu, dosanya apalagi misalnya malas belajar, itu ada kan. Tapi ada juga orang yang, "Aduh saya cinta uang nih, dosa saya cinta uang." Nah tapi ya saudara ya, kalau saudara belajar Kom Sofis dan Sokrates ini, saudara akan tahu ya, bagi orang yang ini catat kata-kata saya dengan apa ya, tolong di stabilo. Bagi orang yang cinta uang, uang tuh nggak cukup, tahu nggak? Ini orang udah cinta uang nih, uang pun nggak cukup bagi dia. Padahal dia cinta uang gitu ya. Itu makanya ya, manusia tuh butuh ya mendapatkan sesuatu yang lain. Hidup hidup ini nggak ini ya, nggak sempit ya, nggak cuma uang gitu. Tapi manusia butuh dipeluk, butuh dihargai, butuh diajar dan seterusnya ya. Manusia itu butuh banyak hal ya, butuh dicintai, ya bukan hanya uang gitu ya. Jadi bagi orang yang cinta uang, uang pun nggak cukup gitu. Itu miris ya sebenarnya ya. Udah cinta uang gitu, uang pun nggak cukup lagi. Itu miris banget. Kaum Sofi sendiri mengajar bukan hanya kepada orang Yunani ya, tapi kepada pendatang ya. Sehingga perbedaan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan filsafat mereka mengkondisikan bukan saja terjadinya pluralisme ajaran dan nilai ya, tapi juga relativisme kaum sofis ya. Artinya baik buruknya sesuatu tergantung manusianya. Nah ini pokoknya kalau saudara udah mulai merasa berat nanti ya, pokoknya tanya aja nanti. Tapi ya nanti aja ruang tanyanya belakang aja. Jadi ada yang namanya relativisme, ada yang namanya ya lawannya relativisme ya. Kalau ini apa di sini ya contoh ya. Apa itu kebahagiaan ya? Kebahagiaan ya jawabannya tergantung dari kelompok mana gitu ya. Karena kalau ini menurut Kom Sofis ya, by the way ini pengajaran yang apa ya? Saya nggak berani bilang salah sepenuhnya, tapi nggak benar sepenuhnya gitu. Tapi ini sesuatu yang kita boleh ambil ya. Kata Kom Sofis gini, apa itu kebahagiaan? Kalau saya tanya nih, apa itu kebahagiaan? Bagi yang baju merah mungkin kebahagiaan saya Pak ketika saya dicintai laki-laki yang saya sukai gitu. Atau bagi baju biru
Bahagia itu Pak ketika orang tua saya menyayangi saya. Beda-beda kan jawabannya, tergantung kamu kan gitu. Nah, kata Kom Sofis juga gitu, tergantung manusianya kan. Bukan bukan tergantung apa itu bahagia ya, pokoknya itu Pak. Apa iya ya maksudnya, apa itu bahagia? Ya ketika saya mendapatkan Yesus Pak. Apa iya semuanya jawaban begitu? Kalau mau jujur. Kalau nggak jujur sih bisa-bisa aja. Iya benar, ketika saya mendapatkan Yesus itu adalah kebahagiaan sejati. Ya itu udah yang rohani ya maksudnya ya. Tapi maksudnya bukan berarti ada bahagia ketika apa saya dicintai orang lain. Itu juga nggak berarti salah sih. Nah, makanya kata Komsofis berarti jawabannya tergantung manusia kan? Nah, ini yang menjadi landasan Komsofis ya. Manusia menentukan segala sesuatu. Nanti ini yang dibenci oleh Sokrates dan Plato. Manusia bukan ukuran segala sesuatu kata mereka gitu. Ini makanya ada perdebatan ya. Hati-hati kalau belajar kok Sokrates tuh hati-hati. Saudara nggak bisa baca dari Sokratesnya aja, baca dari konteksnya gitu ya. Nah itu ini yang menjadi landasan.